Dan di episode kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah cerita keangkeran salah satu mall di ibu kota. Cerita ini dikirimkan oleh seorang fotografer yang bernama Aris. Dia dan temannya yang juga seorang YouTuber melakukan ekspedisi ke mall tersebut, dan mall itu sudah terbengkalai sejak terbakar di tahun 1968 yang lalu. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Fikri R. Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gua akan menceritakan tentang sebuah cerita keangkeran salah satu mall di ibu kota. Cerita ini dikirimkan oleh seorang fotografer yang bernama Aris. Dia dan temannya yang juga seorang YouTuber melakukan ekspedisi ke mall tersebut, dan mall itu sudah terbengkalai sejak terbakar di tahun 1968 yang lalu. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalaupun misalnya kalian ingin menceritakan mempunyai cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di Rumah Gudang Misteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. 27 tahun yang lalu, sebuah insiden tragis mengguncang ibu kota. Mall megah itu yang seharusnya menjadi simbol kemajuan, ludes dilahap si jago merah. Ribuan pengunjung terjebak, banyak yang tak selamat. Sejak saat itu, mall tersebut terbengkalai, menjadi saksi bisu tragedi kelam. Kini Aris, seorang fotografer amatir, mendengar kisah seram tentang mall itu. Konon di malam-malam tertentu, mall itu seolah hidup kembali. Lampu-lampu menyala, musik dari kafe terdengar samar, dan aroma makanan tercium dari restoran yang sudah lama tutup. Tergugah oleh rasa penasaran dan ingin mendapatkan foto yang unik, Aris memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut. Ia mengajak Rio, temannya yang seorang YouTuber, untuk merekam perjalanan mereka. Saat jam menunjuk angka 11 malam, Aris dan Rio tiba di depan gerbang mall. Udara terasa dingin dan lembab. Mereka menerobos masuk melalui pagar yang sudah roboh. Kini Aris menyiapkan kameranya dan Rio mulai merekam. Di dalam, suasana begitu pekat. Debu tebal menyelimuti setiap sudut. Kaca-kaca etalase pecah berhamburan. Pakaian di dalam toko-toko berserakan, hangus dan robek. Aris dan Rio berjalan perlahan. Senter mereka menyapu lorong-lorong sepi.
Tiba-tiba dari lantai atas terdengar suara langkah kaki yang menyeret. Aris dan Rio berhenti. Mereka saling berpandangan. Itu cuma tikus, bisik Rio mencoba menenangkan diri. Tapi Aris tahu itu bukan suara tikus. Suara itu terlalu berat. Mereka melanjutkan langkah dan suara itu semakin jelas, seolah mengikuti mereka. Saat mereka sampai di depan eskalator yang mati, Aris mengarahkan senter ke atas. Ia melihat siluet hitam seorang anak kecil berdiri di ujung eskalator. Aris dan Rio mematung. Sesaat kemudian siluet itu menghilang. Rio yang sudah gemetar menarik Aris. Riz, ayo kita pergi, Riz. Ini bukan ide yang bagus, Riz. Aris yang tak ingin menyerah menahan Rio. Ia ingin mendapatkan foto hantu itu. Mereka berjalan menuju sebuah kafe yang dulu ramai. Aris mengambil beberapa foto interior yang hancur. Tiba-tiba di dalam kafe terdengar tawa anak kecil. Tawa itu terdengar riang, namun sangat mengerikan di tengah kesunyian. Aris dan Rio saling berpandang. Keringat dingin membanjiri dahi mereka. Mereka memberanikan diri mendekat. Ketika sampai di depan kafe, mereka mengintip ke dalam pojok kafe. Terlihat seorang anak laki-laki sedang bermain ayunan yang entah datang dari mana. Saat ia menoleh, wajahnya pucat pasi, matanya hitam legam, dan senyumannya tak wajar. Anak itu menunjuk ke arah mereka, lalu berbisik, ikut aku. Aris dan Rio bergegas mundur. Mereka berlari sekencang-kencang menuju pintu keluar, mengabaikan suara-suara aneh yang semakin banyak. Seolah-olah seluruh penghuni mall itu terbangun. Langkah kaki terdengar di belakang mereka. Bisikan-bisikan memanggil nama mereka. Dan tawa anak kecil itu. Tawa itu terus terngiang. Mereka akhirnya berhasil keluar dari mall. Aris dan Rio jatuh terduduk, terengah-engah. Mereka saling menatap. Wajah mereka pucat. Rio membuka rekaman di kameranya, namun yang ia temukan hanya layar yang berisi suara jeritan dan tangisan tanpa gambar. Aris melihat hasil foto-foto yang baru saja ia ambil. Ia tidak menemukan foto hantu anak kecil itu. Namun, di salah satu fotonya yang memperlihatkan kaca etalase yang pecah, ia melihat sebuah refleksi. Refleksi itu adalah bayangan mereka, Aris dan Rio, yang terhimpit oleh puluhan wajah pucat pasi yang menatap tajam ke arah kamera. Malam itu, Aris dan Rio tidak pernah membicarakan kejadian tersebut. Mereka tidak pernah kembali ke mall itu. Tapi setiap kali mereka menutup mata, mereka masih mendengar tawa anak kecil yang menggema dan melihat puluhan wajah pucat yang terperangkap di dalam kaca yang pecah, seolah-olah ingin menyeret mereka kembali. Dan Aris dan Rio pun keesokan paginya sakit demam. Walaupun mereka sudah memanggil ustadz untuk mengobati mereka, tapi terkadang di hari-hari selanjutnya mereka selalu terngiang akan keangkeran
mall tersebut. Baik, teman-teman, segitu cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.